Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dengan NIM 51221957 dari Prodi Pendidikan Sejarah semester 3. Di sini saya akan mereview tentang tulisan Soekarno yang berjudul Menggapai Indonesia Merdeka dalam mata kuliah Kajian Pemikiran Kebangsaan Indonesia. Baik, yang pertama yaitu sebab-sebab Indonesia tidak merdeka. Profesor Ford pernah berkata bahwa sebenarnya Indonesia tidak pernah merdeka. Dari zaman purbakala sampai sekarang, dari zaman ribuan tahun sampai sekarang, dari zaman Hindu sampai sekarang. Maka menurut profesor itu, Indonesia senantiasa menjadi negeri jajahan. Mula-mula jajahan Hindu, kemudian jajahan Belanda. Dengan persetujuan yang sepenuh-penuhnya, maka di dalam salah satu bukunya ia mencantumkan syairnya seorang penyair yang berbunyi, pendapat kita tentang pendirian ini, pendapat kita ialah bahwa profesor yang pandai itu, yang memang menjadi salah satu datuknya penyelidikan riwayat kita, ini salah. Ia lupa bahwa adalah perbedaan yang dalam sekali antara hakikatnya zaman Hindu dan hakikatnya zaman sekarang. Ia lupa bahwa zaman Hindu itu tidak terutama sekali berarti suatu pengungkungan oleh kekuasaan Hindu, yakni tidak terutama sekali berarti suatu usurpasi dari pihak Hindu di atas pundaknya pihak Indonesia. Ia lupa bahwa di dalam zaman Hindu itu Indonesia sebenarnya adalah merdeka terhadap pada Hindustan, sedang di dalam zaman sekarang Indonesia adalah tidak merdeka terhadap pada negeri Belanda. Namun banyak sekali pertanyaan seperti ini. Ya, merdeka terhadap pada Hindustan, oleh karena kaum yang kuasa di dalam zaman Hindu itu tidaklah terutama sekali kaum usurpator, tidak terutama sekali kaum perebut kekuasaan, tidak terutama sekali kaum penjajah. Mereka bukanlah kaum yang merebut kerajaan, tetapi mereka sendirilah yang mendirikan kerajaan di Indonesia. Mereka menemukan masyarakat Indonesia tidak sebagai suatu masyarakat yang sudah berupa negeri, tetapi suatu masyarakat yang belum ketinggian susunan. Mereka mendirikan di sini suatu keadaban, suatu kultur, yang bukan suatu kultur dari atas, bukan suatu imperialistis kultur, tetapi suatu kultur yang hidup dan subur dengan masyarakat Indonesia. Mereka punya perhubungan dengan Hindustan, bukanlah perhubungan kekuasaan, bukanlah perhubungan pemerintahan, bukan perhubungan match, tetapi ialah perhubungan peradaban, perhubungan kultur. Negeri Indonesia ketika itu merdeka, tetapi penduduk Indonesia, rakyat jelata Indonesia, marhen Indonesia, adakah ia juga merdeka? Marhen Indonesia tidak pernah merdeka. Marhen Indonesia sebagai rakyat marhen di seluruh dunia sampai kini belum pernah merdeka. Marhen Indonesia itu di zaman Hindu, tatkala negeri Indonesia bernama merdeka dari Hindustan, adalah diperintah oleh raja-rajanya secara feodalisme. Mereka hanyalah menjadi perkakas saja dari raja-raja itu dengan segala bala keningratannya. Mereka tidak mempunyai hak menentukan sendiri putih hitam nasibnya. Mereka senantiasa ditindas oleh kaum atasan daripada masyarakat Indonesia itu. Sebagaimana kaum marhen di mana-mana negeri di muka bumi di zaman feodalisme juga menderita nasib tertindas dan terkungkung. Mereka haruslah hidup dengan selamanya, ingat bahwa miliknya dan nyawanya. Nek awan duwe sing nata, nek wengi duwe dursila. Yakni dengan selamanya ingat akan nasibnya perkakas, yang banyak kewajibannya tapi tiada hak-haknya sama sekali. Marhen Indonesia yang dulu celaka dalam zaman feodalismenya kerajaan dan keningratan bangsa sendiri, yang kini celaka dengan zaman modern kapitalisme dan imperialisme. Berjuanglah habis-habisan mendatangkan nasib yang sejati-jatinya merdeka. Masyarakat Indonesia pada waktu itu adalah suatu masyarakat intransformati, yakni suatu masyarakat yang sedang asyik berganti bulu. Feodalisme kuno yang terutama sekali feodalismenya Brahmanisme, yang tidak memberi jalan sedikit pun pada rasa kepribadian, yang menganggap raja beserta bala tentaranya sebagai titisan dewa dan menganggap rakyat sebagai perkakas, melulu daripada tulisan dewa itu.
Feodalisme kuno itu dengan perlahan-lahan didesak oleh feodalisme baru, feodalismenya keislaman, yang sedikit lebih demokratis dan sedikit lebih memberi jalan pada rasa kepribadian. Pertempuran antara feodalisme kuno dan feodalisme baru itu yang pada lahirnya misalnya berupa pertempuran antara Demak dan Majapahit atau Banten dan Pajajaran. Pertempuran antara feodalisme kuno dan feodalisme baru itu seolah-olah membuat badan masyarakat menjadi demam dan menjadi kurang tenaga. Memang tiap-tiap masyarakat intraformasi adalah seolah-olah demam, dan memang tiap-tiap masyarakat yang demikian itu adalah abnormal, lembek, kurang tenaga. Lihatlah misalnya demamnya dan lembeknya masyarakat Eropa di zaman abad pertengahan tatkala masyarakat Eropa pada waktu itu intransformasi dan feodalisme ke kapitalisme. Lihatlah demamnya masyarakat Eropa itu juga 1,5 abad yang lalu tatkala melungsungi dari kapitalisme ke modern kapitalisme. Lihatlah demamnya masyarakat Tiongkok sekarang yang juga sedang berganti bulu masuk ke tingkat kapitalisme. Inilah asal-muasal kesialan nasib negeri Indonesia. Inilah pokok sebabnya permulaan negeri Indonesia menjadi negeri yang tidak merdeka. Suatu masyarakat sakit yang kedatangan utusan-utusannya masyarakat yang gagah perkasa. Utusan-utusan yang membawa keuletannya masyarakat yang gagah perkasa. Alat-alatnya masyarakat yang gagah perkasa. Ilmu kepandaiannya masyarakat yang gagah perkasa. Masyarakat yang sakit itu tidaklah lagi mendapatkan kesempatan menjadi sembuh. Masyarakat yang sakit itu malahan makin lama makin menjadi lebih sakit, makin habis semua kutu-kutunya, makin habis semua tenaga dan energinya. Tetapi imperialisme yang menghinggapinya itu sebaliknya makin lama makin bersulur dan berakar, melancar-lancarkan tangannya ke kanan dan ke kiri dan ke belakang dan ke depan, melebar, mendalam, meliputi dan menyerapi tiap-tiap bagian daripada masyarakat yang sakit itu. Imperialisme yang tatkala baru datang adalah imperialisme yang masih kecil. Makin lama makin menjadi hebat dan besar, menjadi raksasa mahasakti yang seakan-akan tak terhingga kekuatan dan energinya. Imperialisme raksasa inilah yang harus kita lawan dengan kebenarannya kesatria dan melindungi haknya. Yang kedua, dari imperialisme tua ke imperialisme modern. Imperialisme adalah dilahirkan oleh kapitalisme. Imperialisme adalah anaknya kapitalisme. Imperialisme tua dilahirkan oleh kapitalisme tua. Imperialisme modern dilahirkan oleh kapitalisme modern. Wataknya kapitalisme tua adalah berbeda besar dengan wataknya kapitalisme modern. Maka imperialisme tua yang dilahirkan oleh kapitalisme tua itu imperialismenya Ostindische Company dan imperialismenya kultur stelsel. Imperialisme tua itu niscayalah satu watak dengan ibunya, yakni watak tua, watak kolot, watak kuno. Tetapi lambat laun di Eropa, modern kapitalisme mengganti kapitalisme yang sudah tua bangka. Pabrik-pabrik, bingkil-bingkil, bank-bank, pelabuhan-pelabuhan, kota-kota industri timbullah seakan-akan jamur di musim dingin. Dan tatkala modern kapitalisme ini sudah dewasa, maka modal kelebihannya alias surplus kapitalnya lalu ingin dimasukkan di Indonesia. Modern kapitalisme lalu menjelma di muka bumi, ingin menggantikan imperialisme tua yang juga sudah tua bangka. Yang ketiga, Indonesia tanah yang mulia, tanah kita yang raya. Di sanalah kita berada untuk selama-lamanya. Ya, di dalam zaman normal sebelum melesat tak lebih dari 8 sen seorang per hari, dan ini pun bukan hisapan jempol kaum pembohong, bukan hasutannya kaum penghasut, bukan agitasinya pemimpin agiator. Ini adalah suatu kenyataan yang nyata dan yang telah dibuktikan oleh ahli pengetahuan bangsa Belanda sendiri. Memang siapa yang bertulus hati dan bukan orang munafik dan durhakalah haruslah mengakui keadaan itu. Memang hanya orang munafik dan durhakalah saja yang tak berhenti-henti mengkemi-kemi. Indonesia sejahtera, rakyatnya kenyang senang. Tetapi angka-angka tak dapat dibantah lagi. Dr. Hender telah mengumpulkan angka-angka itu. Ia membuat perhitungan dari sebuah income stand dan
Wittgenstein-nya Kang Marhen. Dari semua masuknya rezeki dan keluarnya rezeki Kang Marhen. Ia mengumpulkan angka-angka perhitungan itu tidak dari kabar-kabar bikinan, tetapi dari verslag resmi sendiri. Ia berdiri seobjektifnya. Ia sama tengah, ia menyebelah ke sana, tidak menyebelah ke sini. Ia oleh karenanya harus dipercaya oleh tiap-tiap orang yang mau bertulus hati. Belanda lain yang juga mengakui bahwa Marhen adalah papa sengsara, tapi tidak ada gunanya menyebutkan nama-nama itu satu persatu di dalam risalah yang akan dibaca oleh kaum Marhen. Kaum Marhen sendiri merasakan kepapaan dan kesengsaraan itu saban hari, saban jam, saban menit. Kaum Marhen sendiri merasakan saban hari bagaimana mereka kekurangan segala-galanya, kekurangan bekal hidup, kekurangan pakaian, kekurangan benda rumah tangga, kekurangan bekal pendidikan anaknya, kekurangan tiap-tiap keperluan manusia walau yang paling sederhana jua. Yang keempat, di timur matahari mulai bercahaya, bangun dan berdiri kawan semua. Kerusakan batin pun ternyata di mana-mana. Stelsel imperialisme yang pada kaum buruh itu sudah memutarkan semangat kita menjadi semangat perburuhan sama sekali. Semangat perburuhan yang hanya senang jikalau bisa menghamba. Rakyat Indonesia yang disedia kala terkenal oleh rakyat yang gagah berani, yang tak gampang-gampang suka tunduk, yang perahu-perahunya melintasi lautan dan samudra sampai ke India, Tiongkok, Madagaskar, dan Persia. Jawaharlal Nehru itu pemimpin Hinduistan yang kenamaan. Pernah berkata, kebesarannya negeri dan rakyat kita adalah sudah begitu dalam terbenamnya oleh kabut keburbakalaan, dan kebesarannya imperialisme adalah begitu sering kita lihat sehari-hari, sehingga kita lupa bahwa kita bisa besar dan mengira bahwa hanya kaum imperialisme saja yang bisa pandai. Perkataan Jawaharlal Nehru ini yang menggambarkan kerusakan batinnya rakyat Hindustan satu persatu bolehlah juga dipakai oleh rakyat Indonesia sekarang ini. Juga kita lupa bahwa kita menjadi besar. Juga kita lupa bahwa kemunduran kita ialah karena kita terlalu lama sekali kena pengaruh imperialisme. Juga kita lupa bahwa kemunduran kita bukan suatu kemunduran yang memang karena natur. Tetapi ialah suatu kemunduran yang karena imperialisme, suatu kemunduran bikinan, suatu kemunduran cekokan, suatu kemunduran injeksian yang berabad-abad. Obat tidur imperialisme yang berabad-abad kita minum, yang telah menyerap di dalam darah daging kita dan tulang sumsum kita. Ya, yang telah menyerap di dalam roh kita dan nyawa kita. Obat tidur itu perlahan-lahan mulai berkurang dayanya. Semangat perlawanan yang telah ditidurkan nyenyak sama sekali, kini mulai sadar dan bangkit. Semangat perbudakan mulai rontok, dan timbul semi semangat baru yang makin lama makin besar dan bersirung. Bukan semangat yang mengeluh karena tahu akan kerusakan nasib lahir dan nasib batin, tetapi semangat yang membangkitkan pengetahuan itu menjadi kemauan berjuang. Bukan semangat yang menangis, tetapi semangat yang terus menitis. Memang bukan waktunya lagi kita mengeluh, bukan waktunya lagi kita mengadu, walaupun kerusakan nasib kita seakan-akan memecahkan kita punya nyawa. Kita tak dapat terlepas dari keadaan sekarang ini dengan mengeluh dan menangis. Kita hanyalah bisa keluar daripada dengan bercancut wali tanda. Dengan berjuang, dan sekali lagi berjuang. Kita harus berjuang habis-habisan tenaga, berjuang walaupun nafas hampir pecah dari kita punya dada. Kita harus meniru ajarannya itu orang Hindu yang berkata, kita sekarang tidak boleh berkesempatan lagi untuk menangis. Kita sudah kenyang menangis. Bagi kita sekarang ini bukan saatnya buat lembek-lembekan hati. Berabad-abad kita sudah lembek hingga menjadi seperti kapuk dan agar-agar. Yang dibutuhkan oleh tanah air kita ini ialah otot-otot yang kerasnya sebagai raja, urat-urat saraf yang kuatnya sebagai besi, kemauan yang kerasnya sebagai batu hitam yang tiada barang sesuatu bisa menahannya, dan yang jika perlu berani terjun ke dasarnya samudra. Yang kelima, gunanya ada partai. Kita bergerak karena kesengsaraan kita. Kita bergerak karena ingin hidup yang lebih layak dan sempurna. Kita bergerak tidak karena ideal saja. Kita bergerak karena ingin cukup makanan, ingin cukup pakaian, ingin cukup tanah, ingin cukup perumahan, ingin cukup pendidikan, ingin cukup minum, seni, dan kultur.
Pendek kata, kita bergerak karena ingin perbaikan nasib di dalam segala bagian-bagian dan cabang-cabangnya. Perbaikan nasib ini hanyalah bisa datang 100% bila mana masyarakat sudah tidak ada kapitalisme dan imperialisme. Sebab sel-sel inilah yang sebagai kemadean tubuh di atas tubuh kita. Hidup dan subur daripada kita, hidup dan subur daripada tenaga kita, rezeki kita, zat-zatnya masyarakat kita. Oleh karena itu, maka pergerakan kita janganlah pergerakan yang kecil-kecilan. Pergerakan kita itu haruslah pada hakikatnya suatu pergerakan yang ingin merubah sama sekali sifatnya masyarakat, suatu pergerakan yang ingin menjebol kesakitan-kesakitan masyarakat sampai ke sulur-sulurnya dan akar-akarnya, suatu pergerakan yang sama sekali ingin menggugurkan sel-sel imperialisme dan kapitalisme. Lalu bagaimana susunan sosial bisa terjadi? Pertama-tama oleh kemauan dan tenaganya masyarakat sendiri, oleh immanente kräften masyarakat sendiri, oleh kekuatan-kekuatan rahasia daripada masyarakat sendiri, tetapi tertampak keluarnya, lahirnya, jasmaninya oleh suatu pergerakan rakyat jelata yang radikal, yakni oleh masa aksi. Tidak ada suatu perubahan besar di dalam riwayat dunia yang akhir-akhir ini yang lahirnya tidak karena masa aksi. Tidak ada transformasi di zaman akhir-akhir ini yang zunder masa aksi. Masa aksi adalah senantiasa menjadi penghantar pada saat masyarakat tua melangkah ke dalam masyarakat yang baru. Masa aksi adalah senantiasa menjadi paraji pada saat masyarakat tua yang hamil itu melahirkan masyarakat yang baru. Perubahan di dalam zaman Kartisme di Inggris di dalam zaman yang lalu, perubahan tubuhnya feodalisme di Prancis diganti dengan sel-sel burgeois demokrati. Perubahan-perubahan matinya feodalisme di dalam negeri-negeri Eropa yang lain, perubahan-perubahan rontoknya sel-sel kapitalisme bagian per bagian sesudah pergerakan proletar menjelma di dunia. Perubahan-perubahan itu semua adalah diparaji oleh masa aksi yang membangkitkan sapaan daripada rakyat. Perubahan-perubahan itu dibarengi dengan gemuruhnya banjir pergerakan rakyat jelata. Maka kita pun bila mana kita mendatangkan perubahan yang begitu besar di dalam masyarakat sebagai gugurnya sel-sel imperialisme dan kapitalisme, kita pun harus bermasa aksi. Kita pun harus menggerakkan rakyat jelata di dalam suatu pergerakan radikal yang bergelombang sebagai banjir, menjelma pergerakan massa yang tadinya obvious dan hanya raba-raba itu menjadi suatu pergerakan massa yang berwus dan radikal, yakni maksa aksi yang insyaf akan jalan dan maksud-maksudnya. Sebab masa aksi bukanlah sembarangan pergerakan massa, bukanlah sembarangan pergerakan yang orangnya ribuan atau bermiliunan. Masa aksi adalah pergerakan massa yang radikal, dan masa aksi yang manfaat 100% hanyalah masa aksi yang berwus dan insyaf. Oleh karena itu, maka masa aksi yang bermanfaat adalah suatu pergerakan rakyat jelata yang berwus dan radikal. Lalu bagaimana kita bisa menjelma pergerakan yang berwus dan ragu-ragu dan raba-raba menjadi pergerakan yang berwus dan radikal? Dengan suatu partai yang mendidik rakyat jelata itu ke dalam berwusan dan keradikalan, dengan suatu partai yang menuntun rakyat jelata itu di dalam perjalanannya ke arah kemenangan, mengolah tenaga rakyat jelata itu di dalam perjuangannya sehari-hari, menjadi pelopor daripada rakyat jelata itu di dalam menuju kepada maksud-maksud dan cita-cita. Partailah yang memegang obor, partailah yang berjalan di muka, partailah yang menyeluhi jalan yang gelap dan penuh dengan ranjau-ranjau itu sehingga menjadi jalan terang. Partailah yang memimpin massa itu di dalam perjuangannya merebahkan musuh. Partailah yang memegang komando daripada barisan massa. Partailah yang harus memberi berurusan pada pergerakan massa, memberi kesadaran, memberi keradikalan. Oleh karena itu, maka partai sendiri lebih dulu harus partai yang berwus, partai yang sedar, partai yang radikal. Hanya partai yang berwus dan sedar dan radikal bisa membuat massa menjadi berwus dan sedar dan radikal. Hanya partai yang demikian itu bisa menjadi pelopor yang sejati di dalam pergerakan massa.
dan membawa masa itu dengan selekas-lekasnya kepada kemenangan dan keunggulan. Hanya partai yang demikian itu bisa membuat masa aksi yang berbus, masa aksi dan berdus. Dengan cepat ia mengundurkan stelsel yang menjadi buah perlawanannya. Yang keenam, Indonesia merdeka suatu jembatan. Syarat yang pertama untuk menggugurkan stelsel kapitalisme dan imperialisme. Syarat yang pertama ialah kita harus merdeka. Kita harus merdeka agar supaya kita bisa leluasa bercancut taliwanda menggugurkan stelsel kapitalisme dan imperialisme. Kita harus merdeka agar supaya kita bisa leluasa mendirikan suatu masyarakat yang baru yang tiada kapitalisme dan imperialisme. Selama kita belum merdeka, selama kita belum bisa leluasa menggerakkan kita punya badan, menggerakkan kita punya tangan, kita punya kaki, selama kita masih terhalang di dalam segala kita punya gerak bangkit, tidak bisa kiprah sehebat-hebatnya selama itu, maka itu tidak bisa habis-habisan tenaga menghajut stelsel kapitalisme dan imperialisme. Rakyat yang tidak merdeka adalah rakyat yang sesungguh-sungguhnya tidak merdeka. Segala gerak bangkitnya adalah tidak merdeka. Segala kemauannya, segala pikirannya, ya segala rohnya dan nyawanya adalah tidak merdeka. Mau ini tidak leluasa, mau itu tidak leluasa, mau ini ada ranjau, mau itu ada jurang. Karena itu, kemerdekaan adalah syarat penting untuk menghilangkan kapitalisme dan imperialisme. Syarat yang penting untuk mendirikan masyarakat yang sempurna, gedung Indonesia sempurna, di mana semua rakyat jelata bisa bernaung dan menyimpan dan memakan segala buah-buahan kerezekinya dan kekulturan sendiri, di mana tidak ada kepapasengsaraan pada satu pihak dari kerajaan pada lain pihak. Gedung Indonesia sempurna itu hanyalah bisa didirikan di atas buminya Indonesia yang merdeka. Gedung Indonesia sempurna itu hanyalah bisa didirikan jikalau pandemen-pandemenya tertanam di dalam tanahnya Indonesia yang merdeka. Tetapi gedung Indonesia merdeka itu juga hanyalah bisa didirikan oleh Marhen Indonesia. Bila mana Marhen adalah leluasa mendirikannya, tidak terikat oleh ini, tidak terikat oleh itu, yakni bila mana Marhen dan tidak pihak lain mempunyai kemerdekaan gerak bangkit yang tak terhalang-halang. Oleh karena itu, maka Marhen tidak saja harus mengikhtiarkan Indonesia merdeka, tidak saja harus mengikhtiarkan kemerdekaan nasional, tetapi juga harus menjaga yang di dalam kemerdekaan nasional itu kaum Marhen lah yang memegang kekuasaan, dan bukan kaum birjuis Indonesia, bukan kaum nikrat Indonesia, bukan kaum musuh Marhen, bangsa Indonesia yang lain-lain. Kaum Marhen lah yang di dalam Indonesia merdeka itu harus memegang teguh-teguh politik match. Jangan sampai bisa direbut oleh lain-lain golongan bangsa Indonesia yang musuh kaum Marhen. Ketujuh, sana mau ke sana, sini mau ke sini. Untuk bisa mencapai Indonesia merdeka, kita lebih dulu harus mengetahui hakikatnya kedudukan antara imperialisme dan kita. Hakikat kedudukan antara sana dan sini. Hakikat kedudukan sana sini itulah nanti yang menentukan asas-asas perjuangan kita, asas-asas sepak terjang kita, asas-asas strategi kita. Bagaimana hakikat kedudukan itu? Hakikat kedudukan itu tidak boleh kita gambarkan dengan satu perkataan saja, yaitu pertentangan. Pertentangan di dalam segala hal, pertentangan asal, pertentangan tujuan, pertentangan kebutuhan, pertentangan sifat, pertentangan hakikat. Tidak ada perbarengan, tidak ada persamaan sedikit pun antara sana dan sini. Antara sana dan sini ada pertentangan sebagai api dan air, sebagai serigala dan rusa, sebagai kejahatan dan kebenaran. Memang riwayat dunia selamanya menunjukkan pertentangan antara dua golongan. Memang riwayat dunia selamanya menunjukkan adanya suatu golongan atas dan adanya suatu golongan bawah yang bertentangan satu sama lain, berantitese satu sama lain. Di zaman feodal golongan ningrat dan golongan kapulo, di zaman kapitalisme golongan kemodalan dengan golongan proletar, di zaman kolonialisme golongan si penjajah dan golongan si terjajah. Maka antitese alias pertentangan yang belakangan inilah yang menguasai segenap sifat hakikatnya perhubungan antara sana dan sini, segenap wazannya perhubungan antara sana dan sini, sehingga sana dan sini selamanya adalah ketabrakan satu sama lain.
Yang kedelapan, match forming, radikalisme, dan masa aksi. Apa arti match forming itu? Match forming adalah berarti formingnya match, pembikinan tenaga, pembikinan kuasa. Match forming adalah jalan satu-satunya untuk memaksa kaum sana tunduk kepada kita. Match forming, pembikinan kuasa. Oleh karena soal kolonial adalah soal kuasa, soal match forming, oleh karena seluruh riwayat dunia menunjukkan bahwa perubahan-perubahan besar hanyalah diadakan oleh kaum yang menang kalau pertimbangan akan untung rugi menyuruhnya, atau kalau sesuatu match menentukannya. Maka oleh karena itulah kaum marhen Indonesia yang di dalam politiknya selamanya harus jauh sekali daripada pengalaman yang bertentangan dengan keadaan yang nyata, yang selamanya harus berdiri di atas bumi yang nyata, tidak boleh berapung-apung di atas awannya gagasan, harus menolak politik otak angin daripada kaum lunak itu, dan menjalankan politik mentah sementah-mentahnya, yaitu menyusun di muka matchnya imperialisme, itu matchnya kaum marhen pula. Memang yang sebenar-benarnya disebutkan politik itu bukanlah kepandaian putar lidah, bukan kepandaian menggerutu dengan dendam terhadap pada kaum sana, bukan kepandaian tawar-menawar, tetapi politik buat kaum marhen hanyalah menyusun match forming dan memperusahakan match forming itu, match forming yang terpikul oleh asas yang radikal. Tetapi bagaimanakah jalan-jalannya kaum marhen menjelmakan match forming yang berasas radikalisme itu? Tidak ada jalan dua, tidak ada jalan tiga, melainkan ada satu jalan saja, jalannya masa aksi. Dengan masa aksi, kaum marhen bisa mengobar-ngobarkan semangatnya sampai ke puncaknya angkasa. Dengan masa aksi, mereka bisa menghebatkan kemauannya menjadi sehebat gelombang samudra. Dengan masa aksi, mereka bisa mengolah punya tenaga menjadi tenaga gempa. Dengan masa aksi, mereka bisa menyusun-nyusun, mereka punya case, mereka punya will, mereka punya diden. Dengan masa aksi, mereka bisa menyusun, mereka bisa punya match forming sampai sekuasa-kuasanya. Match forming bukanlah penyusunan tenaga wadah saja. Match forming adalah juga penyusunan tenaga semangat, tenaga kemauan, tenaga roh, tenaga nyawa. 9. Di seberangnya jembatan emas. Adakah Indonesia merdeka bagi marhen menentukan hidup kemanusiaan yang demikian itu? Indonesia merdeka adalah menjanjikan tetapi belum pasti menentukan bagi marhen hidup kemanusiaan yang demikian itu. Perjanjian itu barulah menjadi ketentuan kalau marhen mulai sekarang sudah awas dan waspada, sadar dan prayitna menjadi pergerakannya dan menyaring-nyaring maksud-maksud pergerakan itu, jangan sampai kemasukan zat-zat yang sebenarnya racun bagi marhen dan merusak pada marhen. Perjanjian itu barulah menjadi pertentuan, atau kalau marhen sedari sekarang sudah seinsaf-insafnya bahwa Indonesia merdeka hanyalah suatu jembatan, sekalipun suatu jembatan emas yang harus dilalui dengan segala keawasan dan keprayitnaan. Jangan sampai di atas jembatan itu kereta kemenangan dikusiri oleh orang selainnya marhen. Seberang jembatan itu jalan pecah jadi dua, satu ke dunia keselamatan marhen, satu ke dunia kesengsaraan marhen, satu ke dunia sama rata sama rasa, satu ke dunia sama ratap sama tangis. Yang ke-10, mencapai Indonesia merdeka. Sekarang kampuin kemerdekaan, majulah ke muka, susunlah pergerakanmu menurut garis-garis yang saya guratkan di dalam risalah ini. Hebatnya partainya marhen agar supaya menjadi partai pelopornya massa. Hidupkanlah semua semangat yang ada di dalam dadamu, hebatnya semua kecakapan mengorganisasi yang ada di dalam tubuhmu, hebatnya semua kebenarian banteng yang ada di dalam nyawamu. Tumpahkanlah semangat dan kecakapannya mengorganisasi dan kebenarian banteng itu ke dalam tubuhnya partai. Tumpahkanlah kelaki-lakian itu ke dalam badannya massa, agar supaya massa seolah-olah ketitisan kembali oleh segala kelaki-lakiannya dari zaman sedia kala, ketitisan pula oleh kelaki-lakian baru daripada modern masa aksi. Tumpahkanlah segenap jiwa ragamu ke dalam partainya massa. Tumpahkanlah segenap jasmani dan rohanimu ke dalam perjuangannya massa. Tumpahkanlah segenap nyawamu menjadi api kesadaran dan api kemauan massa. Hidupkanlah masa aksi untuk mencapai Indonesia merdeka. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.